Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan 18A akan melaksanakan observasi di GOR KONI Kota Bandung. Dan kebetulan saat ini sedang diadakan turnamen tenis meja se-Kota Bandung. Ayo kita lihat di atas. Let's go! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, kami dari perwakilan dari STKIP Pasundan Cimahi akan melaksanakan observasi nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Jadi yang ada beberapa pertanyaan yang kami buat dan harap Bapak Ibu semua dijawab ya. Jadi ada pertanyaan dari Binpres sama bidang organisasi dan keuangan dan lain-lainnya juga kayak gitu. Jadi semoga bisa dijawab oleh Bapak dan Ibu semua kayak gitu. Oke, dari bidang organisasi dulu nih Bapak. Ada Bapak siapa di sini? Bapak Adi. Bapak Adi, dan di sini ada Ibu Sugi. Ibu Sugi, dan mungkin yang di bidang organisasi akan dijawab oleh Bapak Adi. Oke, boleh. Yang pertama ada yang ke satu ada berapa jumlah klub yang dibina oleh cabang olahraga KONI Kota Bandung? Kebetulan kita membawahi induk organisasi di olahraga tenis meja ya, khususnya Kota Bandung. Itu klub yang tercantum di inventarisir kita itu kurang lebih di 100 klub. Namun itu dibagi dua untuk pembagiannya. Itu ada klub yang masuk kelasnya itu penghobi dan klub pembinaan. Untuk di klub pembinaan itu kurang lebih ada 15 klub. Itu salah satunya ya seperti inilah, anak-anak yang targetannya untuk prestasi kita di jenjang Porda dan PON. Nah, namun untuk klub penghobi itu lebih banyak, di mana klub tersebut itu anggotanya bisa dikatakan di usia ya 30 tahun ke atas. Itu kurang lebih ada di 85 klub di Kota Bandung, seperti itu. Berarti banyak juga ya Pak yang di Kota Bandung juga. Kan kebanyakan orang awam tuh ya cuma taunya tenis meja tuh hanya bapak-bapak doang yang main, apalagi di tingkat RT kan biasanya banyaknya tuh yang main cuma bapak-bapak doang gitu yang itu maksudnya ke kelas penghobi. Iya, kalau sepertinya karena kan olahraga tenis meja memang olahraga memasyarakat, namun masyarakat umum pun begitu awam dari peraturan segala macam. Nah, itu klub kalau di bawah naungan klub mereka mungkin lebih tahu detail aturan-aturan resmi cara bermain tenis meja yang benar gitu, seperti itu. Jadi kalau di sini udah merancang atlet gitu dari sejak dini seperti ya. Oke nih Pak, ada pertanyaan yang kedua. Nah, di Kota Bandung ini seperti apa sih susunan organisasi cabang olahraga tenis meja yang ada di Kota Bandung? Mungkin kalau di KONI kan itu sebenarnya, kalau kita kan Pengcap ya, jadi mungkin ke kita itu Pengcap Kota Bandung, bukan KONI, karena kalau KONI itu naungan semua bidang olahraga. Kita organisasi, induk organisasi khusus memang menaungi klub-klub di Kota Bandung, seperti itu. Nah, untuk struktur organisasi kita cukup lumayan banyak ya untuk di segi kepengurusannya. Kepengurusan kita kurang lebih ada 40 orang pengurus ya, mungkin itu di berbagai bidang. Yang pasti ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara, dan yang lainnya lah.
seperti itu untuk Berarti itu hal yang wajar di setiap organisasi pasti ada struktur yang seperti itu ya Pak ya? udah wajib. Udah wajib ya Pak ya? Udah wajib untuk struktural organisasi. Oke, jadi untuk bidang struktur organisasi seperti itu. Oke, ada yang pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih Pak mekanisme penerimaan anggota baru di cabang olahraga tenis meja ini? Nah, kalau seperti penerimaan anggota itu kalau induk organisasi hanya menerima klub-klub yang resmi. Jadi kalau untuk sepertinya individunya sendiri itu di bawah naungan klub semua. Kita di induk organisasi hanya menerima klub-klub yang resmi, di mana di situ ada sekretaris, ketua, dan anggota beserta tempat latihannya, seperti itu sih. Berarti yang harus bisa ikut ke tenis meja ini harus yang resmi gitu Pak ya? Betul. Kalau yang amatiran kayak gitu emang gimana tuh Pak Kalau aturannya? untuk amatiran kan itu di kelas penghobi, dan dari kelas penghobi itu mereka ya membuat komunitas lah, berbagai orang, dan mereka kalaupun jadi klub legal yang kita akui di Pengcap itu mereka harus membuat struktural organisasi, seperti itu sih. Oke, berarti harus intinya harus legal dulu ya Pak ya, baru bisa ikut ke sini tuh. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapa sih Pak jumlah pengurus dan jumlah staf yang ada di cabang olahraga tenis meja ini? Tadi mungkin udah disebutin ya, iya. Kurang lebih 40 untuk struktural kepengurusan di Pengcap Kota Bandung. Oke, paling gitu Pak. Untuk bidang keuangan nih Bu, ya. Bagaimana proses penyusunan anggaran sampai proses pencairannya Bu? Mungkin untuk proses pengajuan kita sebagai pengurus melakukan rapat, menyusun anggaran, RAB dari semua bidang-bidang, dari kesekretariatan dan bidang-bidang lainnya, nanti disusun RAB-nya untuk diajukan ke tingkat KONI. Jadi di sini mengajukan ke KONI gitu Bu ya. Oh, berarti dapat ntar anggarannya itu dari KONI gitu ya Bu ya. Selain anggaran dari KONI itu ada sumber lain nggak Bu yang diperoleh untuk buat kegiatan gitu? Kalau untuk tidak ada, kecuali kalau ada kegiatan begini mungkin ada semacam sponsor ya, sponsor aja. Jadi kalau tidak ada dana yang selain KONI tidak ada. Kita lanjut Bu ya. Terus bagaimana proses pengajuan proposal sampai disetujui? Biasanya disetujui berapa persen dari pengajuan misalkan? Kalau untuk itu kita tidak bisa menentukan berapa persen, mungkin semampu yang kita perusahaan gitu yang mau ngasihnya, jadi tidak ada untuk ada target berapa persennya, tidak ada. Oh ya Bu, lanjut ya untuk pertanyaannya. Laporan-laporan apa saja yang dibuat untuk disampaikan ke KONI Bu setiap ada kegiatan seperti ini Bu? Laporan kegiatan itu udah pasti sih, jadi masalah anggaran itu yang udah dikasih dari KONI, kita harus ada laporannya per tiap bulan. Ya, laporan anggaran yang dipakai khususnya memang untuk operasional di organisasi kita, gitu sih. Mungkin pertanyaan untuk bidang keuangan sekian saja Bu dari saya Bu Pak. Untuk bidang prestasi di sini ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 5 pertanyaan. Yang ke satu, bagaimanakah dalam meraih prestasi olahraga? Khususnya tenis meja mungkin ya. Kita memang untuk prestasi targetan dan acuannya itu di level Porda, karena kita induk organisasi di kota ya. Jadi yang top prestasi itu kita di Porda. Nah, untuk pencapaiannya memang kita beberapa dengan berbagai event sebelum Praporda. Jadi sebelum pelaksanaan Porda kita adakan seleksi
seleksi di antar klub. Seperti ya semacam ini kita mengadakan event kejuaraan sekota Bandung. Dari hasil tersebut kita seleksi beberapa pemain untuk masuk bisa dikatakan camp lah. Pelacap ya, mukanya bukan pelatda. Nah itu mungkin yang kita laksanakan selama ini. Seperti itu sih. Kemudian yang kedua, bagaimanakah meraih prestasi di Porprov, Pak? Nah di Porprov kan itu kita masih menyeleksi beberapa pemain dan memang kita juga khususnya Kota Bandung menitik beratkan kita punya target untuk dapat medali emas di 2 medali emas. Ada target gitu. Nah ya untuk di Porprov di tahun 2026 pelaksanaannya seperti itu. Jadi untuk prosesnya kita masih melaksanakan prosesnya mencari pemain yang terbaik di Kota Bandung seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana penghargaan terhadap pelaku olahraga yang berprestasi seperti atlet, pelatih, wasit dan lain-lain? Nah, untuk itu kita ada sih apa ya bisa dikatakan namanya tuh Uang kadede. nah ya bisa dikatakan uang kadede, bonus dan insentif. Ada insentif untuk khususnya untuk atlet ya. Kalau untuk pelatih, untuk wasit mungkin itu masuknya uang kadede, tapi untuk atlet-atlet yang sudah menjadi binaan Pengcap Kota Bandung itu ada uang insentif yang kita kasihkan per tiap bulan seperti itu. Adakah pelatihan yang terprogram bagi para atlet, Pak? Itu udah sih kita laksanakan dan itu udah rutin. Kita melaksanakan di seminggu itu 3 kali dalam seminggu ya, hari Senin, Rabu dan Jumat. Itu udah kita laksanakan rutin, udah jadi kegiatan rutin. Bagaimana pembinaan atlet, Pak? Apakah sudah ada pendekatan? Udah untuk pembinaan Sering atlet. mungkin. Iya, salah satunya kita mengadakan event ini itu kan kita kerjasama dengan klub-klub untuk pembinaannya dan dari hasil ini kita seleksi dan kita bina gitu untuk event selanjutnya gitu seperti itu. Oke, Pak. Oke, mungkin cukup sekian. Kita kembalikan lagi ke moderator. Oke Pak, dari tadi kan kita udah berbincang-bincang nih dari yang Binpres, yang prestasi tadi, keuangan dan yang lain-lainnya. Sekarang saya akan nanya nih Pak, di bidang lainnya ini mah, bagaimanakah cara pengiriman atlet yang dilakukan oleh Cabur dan KONI di cabang olahraga tenis meja ini Pak? Ya pengiriman untuk atlet itu kita khususnya di Kota Bandung untuk cabang tenis meja itu memang udah ada mekanismenya. Mekanismenya yaitu kita ikut di event Porprov. Ya kita mengirimkan atlet-atletnya ke KONI yang melaporkan lah atlet-atlet terbaik yang hasil dari seleksi dan event-event yang sudah dilaksanakan oleh kita gitu. Dan untuk jumlah atletnya juga itu sudah ada ketentuannya seperti itu sih. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana sih hubungan dengan lembaga-lembaga lain selain yang ada di lembaga di cabang olahraga tenis meja ini aja gitu Pak? Kita ngelakuin kerjasama sih dan bukan apa sih ya semacam sosialisasi dan memasyarakatkan tenis meja dengan berbagai lembaga seperti kita dengan mungkin TNI juga kita ada hubungan silaturahmi melakukan latih tanding terus dengan komunitas dokter. Jadi ya dengan berbagai lembaga dari bank juga. Jadi ya hampir cukup banyak sih lembaga-lembaga yang kita ada hubungan silaturahminya untuk memasyarakatkan olahraga tenis meja di Kota Bandung. Jadi tenis meja ini juga ya
berbaur dengan masyarakat juga, TNI, Polri yang sebagai gitu ya Bu ya. Oke. Oh iya. Jadi mungkin begitu aja Bapak Ibu yang bisa yang apa? Ya pertanyaan kami. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua udah bisa menjawab yang kami inginkan, yang diharapkan. Semoga tenis meja di Kota Bandung sendiri lebih maju, lebih sukses dan mengembangkan atlet-atlet yang berpotensi di Kota Bandung tersebut. Nah, bibit-bibit muda, bibit-bibit unggul yang sekarang zamannya zaman gadget, jadi rata-rata anak-anak sekarang tuh emang kurang banget di dalam bidang olahraganya. Jadi ya semoga adanya prestasi-prestasi yang udah diraih oleh anak-anak ini menjadi lebih semangat, menjadi motivasi lebih untuk orang-orang lain kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami perwakilan dari STKIP Pasundan Cimahi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi di cabang olahraga tenis meja ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah robbil alamin. Dan see you to next time di tugas berikutnya.